Pemirsa, kantor cabang Dinas Wilayah 3, Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan belum menerima laporan terkait jumlah murid yang curangi PPDB. Sementara itu, Presiden Joko Widodo turut bereaksi terhadap kisruh PPDB yang terjadi di hampir seluruh Indonesia. Penerimaan peserta didik baru 2023 di Jawa Barat hingga kini masih menjadi polemik. Kantor cabang Dinas Wilayah 3 Dinas Pendidikan Jawa Barat menyatakan tidak mengetahui jumlah murid yang terdata telah melakukan kecurangan saat PPDB dengan alasan belum menerima laporan. Padahal sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil telah membatalkan 4.791 pendaftar PPDB tingkat sekolah menengah karena dinilai mendaftar melalui cara ilegal. Katanya mereka tidak isi tuh Pak, yang mengundurkan diri, tidak diisi. Oh, kurang tahu ya, belum Pak Anungnya belum menyampaikan ini ke saya. Nah, ini lagi Pak, di SMA 18. SMA 18 Pak, kan di online 391 Pak. Kalau 10 rombel kan 360. 9 lagi siapa yang isi itu Pak? Aduh, itu belum menyampaikan laporan Kami saya. tahu Pak, ada Pak. Terkait polemik PPDB 2023, Presiden meminta agar pemerintah daerah segera menyelesaikan masalah penerimaan murid sekolah yang kini terjadi. Jadi yang paling penting diselesaikan baik-baik di lapangan. Anak-anak kita harus diberikan ruang yang seluas-luasnya untuk memiliki pendidikan yang baik dan setinggi-tingginya. Bahwa masalah kecil-kecil banyak di lapangan, yaitu persoalannya bupati, persoalannya wali kota, persoalannya gubernur. Jangan semuanya ke presiden. Ya. PPDB 2023 memicu polemik di berbagai daerah. Sejumlah praktik kecurangan terungkap, diantaranya pemalsuan dokumen kependudukan hingga pungutan liar. Merasa dirugikan, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menggugat Menko Polhukam Mahfud MD 5 triliun rupiah. Selain Mahfud MD, Panji Gumilang juga menggugat Wakil Ketua MUI Anwar Abbas 1 triliun rupiah. Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun, Panji Gumilang, menggugat Menko Polhukam Mahfud MD ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Gugatan itu diduga berkaitan dengan statement Mahfud MD yang dianggap melawan hukum. Panji Gumilang yang merasa dirugikan meminta agar majelis hakim menghukum Mahfud MD untuk membayar ganti rugi kerugian material sebesar 5 triliun rupiah. Selain menggugat Mahfud MD, Panji Gumilang juga menggugat Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas sebesar 1 triliun rupiah. Wakil Ketua Umum MUI Anwar Abbas mengaku telah menggandeng tim pengacara dari Dewan Pimpinan Pusat Forum Advokat Pembela Pancasila. Nantinya, Anwar akan didampingi 36 orang pengacara untuk menghadapi gugatan Panji Gumilang tersebut. Salah satu kuasa hukum Anwar Abbas, Ihsan Tanjung, menyampaikan bahwa kliennya akan menggugat balik Panji Gumilang atas laporan yang dituduh kepada Anwar Abbas. Di kenyataannya, yang digugat hanya Buya Anwar Abbas dan turut tergugat adalah MUI. Ini kelihatan betul bahwa Saudara Panji Gumilang hanya menyasar kepada Buya Anwar Abbas, tetapi tidak menyertakan semua pihak. Ini sangat mengganggu kenyamanan dan keseharian Buya. Oleh karena itu kami akan menggugat balik Panji Gumilang dengan gugatan material Rp0,5 dan gugatan imaterial 2 triliun, 2 kali lipat dari apa yang dia gugat. Nah, Buya Anwar Abbas menyampaikan jika gugatan balik kami dikabulkan, maka Buya akan menyumbangkan dana tersebut untuk pembangunan masjid. Kuasa hukum Panji Gumilang menggugat Anwar Abbas dan MUI karena diduga melanggar hukum dengan melontarkan tuduhan hanya berdasarkan dari potongan video di media sosial soal Panji Gumilang. Kita ke informasi lainnya, sidang lanjutan kasus penganiayaan David Ozora digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada. Sidang lanjutan penganiayaan terhadap David Ozora yang dilakukan oleh Mario Dandi dan rekannya kembali digelar hari ini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jaksa penuntut umum menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Mayapada yaitu Dr. Yeremia Tatang, merupakan dokter yang merawat David Ozora saat di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan. Sehingga kehadirannya dalam sidang lanjutan ini untuk menemui titik terang keadilan bagi David Ozora.
Jadi sebenarnya kan sidang hari ini kan untuk menilai kondisi si David dari awal masuk sampai dia pulang. Yang memang ini kan kondisi memang trauma berat dan memang kondisinya membaik pun juga melalui treatment yang sudah cukup lumayan banyak. Ya sekarang sih fokusnya dia sih menjalani terapi dulu untuk memaksimalkan fungsi yang sudah ada yang hilang. Jonathan Latumahina, ayah David Ozora, memastikan apa yang disampaikan oleh Dr. Tatang adalah fakta medis terkait kondisi David Ozora usai mendapatkan penganiayaan dari Mario Dandi dan rekannya. Dengar lebih detail lagi, terutama kenapa kita akan kejar terus, karena memang kalau fokus kita adalah bagaimana David ini bisa kembali normal. Tetapi menghadapi sebuah fakta yang Dokter Tatang aja menyampaikan ini kalau balik 100% susah. Dan sampai saat ini juga masih fisioterapi kan. Kalau tadi misalnya dengar pengacara-pengacaranya yang pada nanya, yang ada yang malah mau nyalahin kuman, nyalahin bakteri, nyalahin penanganan rumah sakit sebelumnya, tadi patah semua melalui keterangannya Dokter Tatang. Sebelumnya, David Ozora menderita cedera otak akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi dan harus dirawat selama 53 hari di Rumah Sakit Mayapada. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Anugrah Ainus melaporkan. Viral di media sosial, seorang calon pengantin pria di Polewali Mandar, Sulawesi Barat kabur saat akan melaksanakan pernikahan. Pernikahan tetap berjalan dengan diganti kakaknya sebagai mempelai. Kisah haru sekaligus bahagia menimpa sepasang pengantin di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Pernikahan ini viral di media sosial dan mengundang reaksi netizen usai pengantin pria Muh Aksa menggantikan posisi adiknya Faisal yang kabur jelang pernikahan. Kedua keluarga pun sepakat untuk melanjutkan pernikahan meski mempelai pria diganti. Netizen pun turut mendoakan agar pernikahan keduanya bisa langgeng dan bahagia. Kita rembukan bersama kedua keluarga, kedua belah pihak, dan itu merupakan salah satu kesepakatan yang harus kita tunaikan. Karena mengingat antara kami pihak laki-laki dan pihak perempuan itu ada hubungan keluarga juga, dan itu kita bisa tunaikan dengan diawali dengan musyawarah, kesepakatan musyawarah. Pihak keluarga hingga kini tidak mengetahui alasan kaburnya Faisal. Padahal sebelumnya Faisal dan mempelai wanita telah menjalin cinta. Kita beralih ke informasi lainnya. Polda Metro Jaya menetapkan 12 orang tersangka dalam kasus tindak pidana perdagangan orang, perdagangan ginjal jaringan internasional di Kecamatan Tarumajaya di Bekasi, Jawa Barat. Dari 12 tersangka ada satu yang merupakan oknum anggota Polri. 12 tersangka memiliki peran berbeda, 9 diantaranya merupakan sindikat dalam negeri yang berperan menampung para korban. Kemudian satu tersangka merupakan sindikat luar negeri yang menghubungkan dengan pihak rumah sakit di Kamboja. 2 tersangka lainnya merupakan oknum anggota Polri, Aibda M dan oknum imigrasi berinisial AH. Aibda M berperan menghalangi proses penyidikan dan membantu sindikat untuk bisa lolos dari kejaran petugas. Ini bukan termasuk dalam bagian daripada sindikat, yaitu oknum anggota Polri atas nama Aibda M. Ya, ini anggota yang berusaha mencegah, merintangi baik langsung maupun secara tidak langsung proses penyidikan yang dilakukan oleh tim gabungan, yaitu dengan cara menyuruh membuang HP, berpindah-pindah tempat yang pada intinya adalah agar menghindari pengejaran dari pihak kepolisian, dan juga yang bersangkutan menerima uang sejumlah 612 juta. Ini menipu pelaku-pelaku ini yang menyatakan bahwa yang bersangkutan bisa mengurus agar tidak. Wali Kota Makassar, Dani Pemanto, menjawab alasannya beserta anak dan istri keluar dari Partai Nasdem. Saat lagi pembahasannya bersama rekan saya Aiman Wicaksono.